Pagi itu, aku ada pelajaran tambahan dengan Pak Dope, guru sejarahku. Saat mulai berangkat, aku menemukan sebuah buku catatan di kotak surat rumahku. Tertulis, sejarah yang dilupakan, Tan Malaka. Aku tidak pernah tahu siapa itu Tan Malaka dan bagaimana sejarahnya. Saat bertemu Pak Dope, aku menanyakan sejarah Tan Malaka kepadanya. Sayangnya, ia tidak tahu apa-apa tentang Tan Malaka. Tapi, ekspresinya terlihat cemas. Suaranya juga berubah menjadi pelan saat menjawab pertanyaanku. Seperti membicarakan hal yang tabu. Lalu dia menyuruhku mencari itu di buku sejarah yang aku punya saat aku di rumah. Sampai di kamar, aku mencoba mencari sejarah Tan Malaka di buku sejarah sekolahku. Namun sampai lembar akhir pun, aku tidak menemukan sama sekali bab yang membahas Tan Malaka. Lalu aku buka kembali buku yang kutemukan di kotak surat. Aku tetap tak mengerti apa isi dalam tulisan itu. Mengapa Tan Malaka dibunuh di selo panggung? Lalu, aku mengusap bercak noda yang terdapat di bagian bawah lembar itu. Dan seketika sebuah cahaya keluar dari dalam buku itu, mengirimku ke tempat yang sama sekali tidak aku ketahui. Aduh, Wie ben je? Waarom in mijn kamer? apa yang terjadi? Di mana ini? Apa kau dari Hindia? Hindia. Itu adalah sebutan Indonesia sebelum merdeka. Lalu, cahaya tadi, apakah aku baru saja melintasi waktu ke masa Indonesia sebelum merdeka? Saya dari Indonesia. Nama saya Cenan. Perkenalkan, saya Tan Malaka. Saya juga berasal dari Indonesia. Senang rasanya bisa bertemu seseorang sebangsa dan setanah air di daerah yang sama sekali asing ini. Kebetulan sekali kau mempunyai pena. Bolehkah saya meminjamnya sebentar? Oh ya, tentu saja. Silakan. Terima kasih. Jadi orang ini yang bernama Tan Malaka. Hah, bukunya? Loh, kenapa semua tulisannya hilang? Maaf, kalau boleh tahu, apa yang sedang Anda tulis? Saya baru saja merampungkan buku ini. Di dalamnya terdapat impian untuk sebuah negara yang merdeka dengan konsep tata pemerintahannya Republik Indonesia. Impian. Jadi dia yang mencetuskan Republik Indonesia. Oh, bolehkah saya menjadi murid Anda? Saya ingin belajar banyak dari Anda. Dengan senang hati. Dalam waktu dekat, kekalahan Jepang akan datang. Perjuangannya demi bangsa ini sangatlah Maka besar. kemerdekaan harus direbut oleh kaum Tetapi muda. ia tidak seperti yang Dan lainnya. jangan sekali-sekali Ia sebagai bergerak di bawah hanya. tanah. Kita Dalam bukan bayang korban, kegelapan, ia menghasilkan Setelah cahaya kekalahan untuk Jepang, yang lainnya. Sekutu hendak mengambil alih kekuasaan. Tetapi kita tidak akan mau dibawa penjajahan Belanda kembali. Proklamasi Indonesia Merdeka harus terjadi. Proklamasi harus ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta, yang bisa dipandang sebagai mewakili rakyat Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan Kemana tujuan kita sekarang, Bung Tan? Kita akan menuju ke kediaman orang paling penting. Saya diminta menemuinya oleh seseorang untuk membicarakan suatu hal, dan ini bersifat rahasia.
Lebih baik nanti kau berjaga di depan agar privasi pertemuan ini tetap terjaga dari mata-mata Kebatai maupun Belanda. Kita sampai. Apa benar yang baru saja aku lihat itu presiden pertama, Insinyur Soekarno? Tak menyangka bisa bertemu dengan orang besar tersebut. Lalu, apa urusannya dengan Bung Tan? Bung Tan, terima kasih atas gagasan Anda tentang revolusi. Saya yang masih baru dalam menjalankan negara berdaulat ini sangat butuh pencerahan dari orang sekaliber Anda. Bung Tan, ada satu permohonan terakhir saya sebelum Anda berkemas. Kalau saya tiada berdaya lagi, maka kelak pimpinan revolusi akan saya serahkan kepada saudara. Mohon, terimalah surat testamen ini. Terima kasih, Bung. Saya menghargai keputusan Anda. Namun, dapat menemui Presiden Indonesia yang menjadi negara impian saya saja sudah lebih dari cukup. Apa mereka tidak mengerti? Mereka telah menyia-nyiakan hak-hak mereka sebagai pemimpin. Keputusan yang mereka ambil itu adalah suatu petaka bagi Indonesia. Jalan diplomasi dengan Belanda hanya akan merugikan Indonesia. Menghadapi Belanda yang akan mengambil alih kembali kemerdekaan kita hanya dengan melalui perlawanan bersenjata. Tak ada tuan rumah yang berunding dengan maling rumahnya. Merdeka 100%! Penentangannya terhadap keputusan pemerintah merupakan suatu pemberontakan. Tangkap dan bawa Tan Malaka hidup-hidup ke hadapan saya. Siap, laksanakan. Bung Tan, mengenai protesmu kepada pemerintah dan langkahmu melakukan perlawanan bersenjata dengan Belanda, apakah baik-baik saja terhadap keamananmu? Jika kita dalam perjuangan revolusioner tidak mengambil inisiatif lebih dulu, maka lawan mendapatkan keuntungan menguasai kemauan dan perbuatan kita. Sehingga kita dipaksa dalam keadaan pasif melumpuhkan. Revolusi bukan saja menghukum, sekalian perbuatan ganas, menentang kecurangan dan kelaliman, tetapi juga mencapai sekalian perbaikan bagi yang buruk. Hidup saya sudah terbiasa dibuntuti oleh ketidakamanan sejak menjadi pelarian politik. Di desa Selepanggung ini, setidaknya kita cukup aman dari militer Belanda. Selopanggung. Di buku itu tertulis, hidupnya berakhir di desa Selopanggung. Bung Tan, kita harus bergegas pergi dari tempat ini. Sesuatu yang buruk akan terjadi di sini. Di tempat ini, nyawamu bisa terancam. Percayalah padaku. Jika kematian yang saya temui, maka ingatlah bahwa dari dalam kubur, suara saya akan lebih keras daripada dari atas bumi. Bung, ada TRI datang dari Batalion Sikatan. Saudara Cenan, cepat keluar dari pintu belakang, lalu sembunyilah. Saya akan coba berbicara dengan pasukan itu.